Tahukah kamu, Laika adalah seekor anjing Rusia yang menjadi binatang pertama yang mengorbit bumi, serta makhluk hidup pertama yang tewas pada saat mengorbit. Pada masa itu teknologi untuk mengorbit belum dikembangkan, sehingga tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Hanya sedikit dampak penerbangan antariksa pada makhluk hidup yang diketahui sewaktu misi Laika dilakukan. Beberapa ilmuwan percaya bahwa manusia tidak akan mampu bertahan pada peluncuran maupun kondisi di ruang angkasa, sehingga diadakan penerbangan untuk makhluk hidup, bukan manusia, sebagai awal penerbangan untuk manusia. Nama aslinya adalah Kudryavka, bahasa Rusia si ikal kecil, menjalani pelatihan dengan 2 anjing lainnya, dan akhirnya dipilih sebagai penumpang wahana antariksa Soviet Sputnik kedua yang diluncurkan ke ruang angkasa pada 3 November 1957. Laika diyakini mati beberapa jam setelah peluncuran akibat terlalu panasnya suhu, yang kemungkinan disebabkan oleh kegagalan penopang R7 pusat memisahkan diri dari muatan. Penyebab sebenarnya dan waktu kematiannya tidak diumumkan hingga tahun 2002. Bahkan sebaliknya, secara meluas dilaporkan bahwa dia mati karena oksigennya habis, atau ia mengalami eutanasia sebelum kehabisan oksigen, seperti yang ditegaskan pemerintah Uni Soviet pada awalnya. Meskipun demikian, percobaan tersebut membuktikan bahwa seorang penumpang hidup dapat bertahan dalam peluncuran ke orbit serta merasakan keadaan tanpa beban, yang membuka jalan untuk misi antariksa berawak dan memberikan beberapa data kepada para ilmuwan tentang bagaimana reaksi kehidupan organisme terhadap lingkungan luar angkasa. Pada 11 April tahun 2008, para pejabat Rusia membangun sebuah monumen kecil untuk menghormati Laika. Monumen tersebut dibangun di dekat tempat penelitian militer di Moskwa yang mempersiapkan penerbangan Laika ke ruang angkasa. Monumen itu menggambarkan sosok anjing yang berdiri di atas roket. Setelah sukses dalam misi Sputnik 1, Nikita Khrushchev, pimpinan Soviet, menginginkan suatu pesawat ruang angkasa diluncurkan pada 7 November 1957, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-40, Revolusi Bolshevik. Sebuah satelit yang lebih canggih dari sebelumnya sedang dalam pembangunan, tetapi tidak akan siap sampai bulan Desember. Satelit ini kelak dinamai Sputnik ketiga. Agar dapat diluncurkan pada bulan November, maka mereka menyusun rancangan baru. Secara khusus, Khrushchev ingin para insinyurnya mempersembahkan suatu pertunjukan antariksa mengagumkan. Sebuah misi yang akan mengulangi kejayaan Sputnik 1 yang menakjubkan dunia dengan kecakapan Uni Soviet. Para perancang menetapkan suatu penerbangan ke orbit bumi dengan seekor anjing. Insinyur roket Soviet telah lama merencanakan pengorbitan anjing sebelum mencoba penerbangan untuk manusia. Sejak 1951, mereka telah mengandangkan 12 anjing ke ruang angkasa bawah orbit dengan penerbangan balistik. Bekerja secara bertahap menuju misi pengorbitan mungkin hanya beberapa waktu saja pada tahun 1958. Untuk memenuhi tuntutan Khrushchev, pengorbitan anjing akan dipercepat untuk peluncuran di bulan November. Menurut sumber-sumber dari Rusia, keputusan resmi untuk meluncurkan Sputnik kedua direncanakan pada tanggal 10 Atadose, sehingga hanya terdapat waktu 4 minggu bagi para pekerja untuk merancang dan membangun wahana antariksa. Oleh karena itu, Sputnik kedua adalah suatu pekerjaan yang dibuat dengan terburu-buru, dengan sebagian besar bagian-bagian wahana antariksa dirakit dari sketsa kasar. Selain dari misi utama mengirimkan penumpang hidup ke ruang angkasa, Sputnik 32 juga berisi instrumentasi untuk mengukur radiasi matahari dan sinar kosmik. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem pendukung kehidupan yang terdiri dari sebuah generator oksigen dan perangkat untuk menghindari keracunan oksigen serta untuk menyerap karbon dioksida. Sebuah kipas yang dirancang untuk diaktifkan setiap kali suhu kabin melebihi 15,59 F ditambahkan untuk menjaga suhu si anjing. Stok makanan dalam bentuk agar-agar diberikan untuk penerbangan 7 hari. Dan anjing itu dilengkapi dengan kantong untuk mengumpulkan sampah. Sebuah pengikat dirancang untuk dipasang untuk anjing dan terdapat rantai untuk membatasi gerakannya untuk berdiri, duduk, atau berbaring, dan tidak ada ruang untuk berbalik ke kabin. Sebuah elektrokardiogram memantau denyut jantungnya, sementara instrumentasi lainnya mengawasi tingkat respirasi, tekanan arteria maksimum,
dan gerakan anjing itu. Awalnya, Laika merupakan seekor anjing liar yang berkeliaran di jalan-jalan di Moskwa. Ilmuwan Soviet memilih hewan jalanan Moskwa karena mereka menganggap bahwa hewan tersebut telah belajar untuk bertahan pada kondisi dingin yang ekstrem dan kelaparan. Spesimen ini sejenis anjing bastar betina dengan berat 11 pon dan berumur sekitar 3 tahun. Sumber lain melaporkan bahwa beratnya sekitar 6 kg 13 pon. Personel Soviet memberi beberapa nama dan julukan, di antaranya Kudryavka, si ikal kecil, Juhka binatang kecil, dan Limonchik lemon kecil. Laika, sebuah nama Rusia untuk beberapa ras anjing mirip dengan anjing Eskimo, adalah nama yang dipopulerkan di seluruh dunia. Tiga anjing dilatih untuk penerbangan Sputnik 2, yaitu Albina, Muska, dan Laika. Seorang ilmuwan ruang angkasa Soviet bernama Oleg Gazenko kemudian memilih dan melatih Laika. Albina terbang 2 kali pada tes ketinggian roket, dan Muska digunakan untuk menguji instrumentasi serta perangkat penunjang kehidupan untuk menyesuaikan anjing-anjing tersebut terhadap kabin sempit dalam Sputnik 2. Mereka dikurung dalam kandang yang sangat kecil pada jangka waktu hingga 20 hari. Pengurungan yang tak luas menyebabkan mereka berhenti buang air kecil atau buang air besar, membuat mereka gelisah dan menyebabkan kondisi umum mereka memburuk. Pencahar tidak dapat memperbaiki kondisi mereka, dan para peneliti menemukan bahwa hanya waktu pelatihan yang lama terbukti efektif. Anjing-anjing itu ditempatkan di alat pemutar yang menyimulasikan percepatan peluncuran roket dan ditempatkan di mesin yang menyimulasikan suara-suara dari wahana antariksa. Hal ini menyebabkan detak jantung mereka berlipat ganda serta tekanan darah mereka meningkat sampai 30-65 tore. Anjing-anjing itu dilatih untuk makan jeli khusus bernutrisi tinggi yang akan menjadi makanan mereka dalam misi tersebut. Sebelum peluncuran, salah satu ilmuwan membawa Laika ke rumahnya untuk bermain dengan anak-anaknya. Dalam buku yang mencatat kisah kedokteran antariksa Soviet, Dr. Vladimir Yazdovsky mengatakan bahwa saya ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan untuknya. Dia memiliki sedikit waktu tersisa untuk hidup. Semakin banyak waktu berlalu, semakin aku menyesali hal itu. Kami tidak seharusnya melakukan itu. Kami tidak cukup belajar dari misi ini untuk membenarkan kematian anjing. Oleh Gazenko, monumen untuk Laika dibuat dalam bentuk patung dan plakat di kota Bintang, Rusia, sebuah tempat pelatihan kosmonot Rusia. Pada masa depan, misi membawa anjing akan dipulihkan untuk dirancang kembali. Satu-satunya anjing lain yang mati pada misi ruang angkasa Soviet adalah Pekyolka dan Muska, yang meninggal ketika Korabel Sputnik 3 sengaja dihancurkan ketika pulang kembali pada 1 Desember tahun 1960.